Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi terlebih dahulu, Ibu Guru memanggil satu orang ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan ada doa tadi, makanya kita bisa memahami materi yang lebih baik lagi ya. Sekarang Ibu Guru mau ambil absennya. Nurian Yusuf, Hadir. Aprilia Lanasiri, Hadir. Indah Permatasari, Hadir. Septiana Burhan. Apa dia kemana? Jadi kalau tidak sekolah itu minta izin ya. Ya. Jangan sampai kalian terlambat mata pelajarannya. Ya. Ria, Muhyati, Juwita Sari, Nahrani Semima, Dandi Setiawan, Emisal, Elma Febrianti, Marsandra Dewi, Rasti Mokhtar. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi terlebih dahulu, saya tanyakan kepada kalian, apakah sudah berapa hari ini saya akan itu kalian rasa bagaimana? Menarik. Beberapa hari ini menarik, tapi mungkin Ibu harus ada sedikit ini kayak biasanya ada sedikit mungkin lakukan permainan Ibu atau apa supaya refresh otak Ibu supaya tidak tegang pas belajar. Oh iya, begitu ya? Iya. Iya. Jadi kalau saya sebagai guru saya harus paham ya. Iya. Barangkali cara saya tadi mengajar itu apakah terlalu cepat kah, bagaimana toh sehingga siswa tadi dia tidak paham ya. Jadi saya harapkan kalau memang tidak paham itu tolong tanyakan ya. Jangan takut sama saya ya. Kemudian yang berikut adalah kita kan sudah belajar berapa hari ini, makanya minggu depan itu kalian harus ulangan ya. Jadi ulangan. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang hikmah beriman kepada malaikat. Ya. Sebelum kita masuk pada materi terlebih dahulu saya tanyakan, apakah kalian masih ingat materi yang kemarin? Siapa yang bisa menyebutkan nama malaikat beserta tugas-tugasnya? Jadi malaikat yang wajib kita ketahui itu adalah 10 yaitu siapa yang bisa sebutkan? Malaikat Jibril, no? Ya. Malaikat Jibril itu tugasnya apa? Kemudian malaikat siapa lagi? Mikail, tugasnya apa? Mikail tugasnya apa? Ngatur urusan Allah. Kemudian siapa lagi? Israel itu tugasnya apa? Israel itu nyawa. Berikut lagi siapa? Yes? Israel. Tugasnya adalah Allah. Kemudian siapa lagi? Musa dan tugasnya apa? Kemudian siapa lagi? Malik. Toh, Malik itu tugasnya? Memimpin para malaikat yang bertugas menyerah. Malik mencatat
kalian ini semuanya sudah bisa ya? Ya. Jadi materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang memahami makna beriman kepada malaikat. Memahami hikmah beriman kepada malaikat. Jadi yang pertama kita lihat. Jadi yang pertama kalau kita berbicara tentang memahami iman kepada hikmah beriman kepada malaikat, yang pertama kita harus lihat dulu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu membaca Quran surat Kahf ayat 17 sampai 18 tentang para malaikat. Mencatat amal kebaikan dengan baik dan benar secara bergantian ya. Kemudian yang kedua adalah menguraikan hikmah beriman kepada malaikat. Yang ketiga menyimpulkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang berikut adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan kerja kelompok menggunakan model pembelajaran cooperative learning diharapkan kepada siswa kelas 10 menguraikan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala serta menyimpulkan perilaku yang mencerminkan kepada malaikat Allah. Jadi tugas kalian yaitu kalian membaca hikmah beriman kepada kalian perhatikan. Maaf ya, gangguan jaringan. Jadi kalian perhatikan di depannya. Setelah kalian perhatikan, kalian coba kalian pahami baik-baik. Maaf ya, karena di sini tuh ada gangguan teknis ya, yang tidak bisa. Kalian perhatikan baik-baik. Setelah kalian perhatikan, pahami baik-baik apa yang ada di dalam materi ini ya. Sebentar nanti kalian bisa jawab pertanyaan yang ada. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik.
Perhatikan baik-baik supaya sebentar nanti itu kalian bisa buat. Silakan kelompok 3 maju, kelompok 1 maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Kami akan menjawab soal nomor 2. Buatlah kesimpulan tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dengan menyertakan dalilnya berdasarkan referensi yang kalian baca dari sumber baik dari buku maupun internet. Taat pada pemerintah Allah dan Rasulnya sebagaimana hadis yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hadis Jibril yang mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Menghindari perbuatan dosa, artinya yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Kahf 17-18. Selalu mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Sahyan, beliau berkata, aku pergi ke Syam dan mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu di rumahnya, tetapi beliau tidak ada di rumahnya. Yang ada hanyalah Ummu Darda radhiyallahu anha. Ia berkata, apakah tahun ini engkau akan pergi ke haji? Ya, jawabanku, dia berkata, doakan kami dengan kebaikan karena Nabi SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah orang yang dikabulkan pada kepalanya adalah malaikat yang menjadi wakil. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Menyempurnakan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa bagi orang-orang yang menyempurnakan saf, dan barang siapa menutup celah dalam saf, Allah akan mengangkat derajatnya 1 tingkat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Rajin bersedekah. Tidakkah para hamba memasuki waktu pagi hari, melainkan 2 malaikat akan turun. Salah satu malaikat tadi berkata, ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang yang berinfak, dan satunya berkata, ya Allah, berikanlah kenistaan bagi orang yang pelit. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 1442. Memperbanyak salawat. Tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Sahihul Jami, hadis nomor 5620. Menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib al-Musab. Selain hal di atas, perilaku yang
berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. 2. Patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah SWT dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 3. Melaksanakan tugas yang dicemangkan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. 4. Bertindak hati-hati secara penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. 5. Memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan atau kepedulian sosial. 6. Berlaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. 7. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. 8. Berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Dan yang terakhir, tidak bersikap sombong atau ria dalam berbuat kebaikan. Sudah. Sekian hasil presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak memang aku tentang kami dan akan mengatakan tentang saya. Saya akan membacakan soal nomor 1. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menambah kesadaran terhadap alam, mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah maupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat suatu siap mencatat amal manusia. Semakin giat dalam berusaha karena menjaga rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Terima kasih. Inilah hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua sudah presentasikan di depan. Makanya di antara kalian siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang hikmah beriman kepada malaikat? Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Silakan. Kesimpulan hikmah beriman kepada malaikat merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada malaikat senantiasa dijauhkan untuk berbuat dosa. Jadi kalau orang yang beriman kepada malaikat berarti dia selalu menjauhi larangan ya, menjauhi segala larangan. Dan dia menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan materi selanjutnya kalian pulang buat rangkumannya tentang tentang hikmah beriman kepada malaikat. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada hari ini, dan selanjutnya saya mengakhiri pertemuan ini dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan adanya doa tadi maka berakhirlah pertemuan kita sampai di sini dulu. Dan jangan lupa minggu depan itu ulangan ya. Ya. Silakan. Bubar.